Kalau kita lihat, kita pandang jauh ke belakang, maka hari ini kita menyaksikan sesuatu yang ada. Contoh, kita lihat hari ini itu pohon singkong. Kita panen singkong, terdapat hasil yang banyak. Maka sesungguhnya kita memetik hasil yang dimulai pada jauh di belakang hari sebelumnya. Hari ini kita menikmati sesuatu. Orang yang lahir hari ini menikmati jalan raya yang mulus, menikmati bandara yang bisa untuk naik pesawat terbang, menikmati rumah yang bisa mereka tidur enak dan nyaman di dalamnya, menikmati kota-kota yang indah gemerlap. Kapan mulainya itu semua? Jauh ke belakang sebelumnya sejarah itu telah ada. Bagaimana jalan bypass itu dirintis dulu menembus hutan, semak rawa, kemudian mereka proses itu enggak 10 tahun, lebih tahun 80-an baru jadi jalan yang bagus. Itu pun belum selesai, itu sarana prasarana trotoarnya kira-kira belum ada. Begitu juga manusia yang hari ini memiliki kehebatan di podium, di panggung, bukan menciptakan, menemukan listrik, menemukan alat-alat yang hari ini kita dapatkan manfaatnya, entah rice cooker, entah kulkas, entah sepeda motor, entah mobil, kapal terbang. Itu setelah proses panjang jauh sebelum hari ini. Ini yang namanya deep thinking, berpikir panjang, berpikir luas, berpikir dalam. Jadi kita jangan hanya memikirkan masa depan, enggak. Justru masa depan itu tentukan ketika kita melihat masa lalu yang kenapa hari ini kita menikmati karena dulu orang berjuang untuk mendapat itu. Maka saya untuk berhasil saya di masa depan saya juga harus mulai dari hari ini. Kenapa orang-orang hebat di usia muda itu pernah hadir di muka bumi ini? Karena mereka mulainya sejak usia dini. Itu yang harus kalian tanamkan dalam diri itu. Ya. Racun yang disemprotkan, yang dikeluarkan oleh orang kafir itu apa? Mereka menjadikan anak-anak muda hari ini ternyina-bobokkan dengan berbagai macam permainan, berbagai macam tipu daya. Sehingga pada akhirnya anak muda hari ini hidup dengan pola yang didesain, dibuat, yang direncanakan orang kafir itu oleh setan iblis berbentuk jin, berbentuk manusia. Sementara di angan-angan mereka nanti pada usia tua mereka seorang yang berhasil. Padahal keberhasilan hari ini itu dimulai pada sekian waktu yang lama sebelumnya. Maka seharusnya kalau kita ingin sukses di masa depan, maka hari ini kita harus berjuang. Tidak saja berjuang, tapi menentukan dulu. Orang anak-anak kita sekolah, dia pesantren, tapi dia tidak punya acuan berpikir yang jelas, dia besok mau jadi apa, nggak jelas. Ya. Sehingga kualitas kehidupan mereka juga tidak banyak yang kita harapkan hasilnya kelak. Sehingga pola hidup yang dijalani hari ini itu bukan untuk satu masa depan yang mereka inginkan, tapi masa depan yang para pengusaha dan penguasa inginkan. Bukan kalian punya cita-cita sendiri, punya seperti orang-orang yang katakanlah para penemu, para ilmuwan, orang hebat berjasa yang pernah hadir di muka bumi ini. Itu mereka merintis kehidupan ilmu, kegigihan, keyakinan atas sesuatu yang mereka ingin capai. Dan Allah kasih itu. Itulah jalur kehidupan yang manusia tidak pernah diajarkan. Tapi orang kafir itu ngerti dia untuk menyiapkan tontonan yang menarik besok. Tontonan yang legenda, tontonan yang menorehkan sejarah. Nah ini tidak pernah diajarkan di pemikiran-pemikiran anak-anak. Tapi diam-diam orang kafir itu mendesain, menyiapkan satu konsep kehidupan yang jadi penghibur. Bertarung menghibur, bernyanyi itu penghibur, tinju itu buat hiburan. Karena nanti ketika mereka bertarung dengan hebat setelah 10 tahun berlatih, itu nanti mereka bisa menghasilkan uang banyak. Sementara orang Indonesia sepintar-pintarnya mereka sekolah juara gaji sebulan 5 juta, 10 juta dah bangga sebulan dapat. Orang bikin acara 10 hari atau seminggu atau bahkan sehari dapat uang berapa? Ratusan miliar. Nah, ini yang coba kita pahami tentang bagaimana kehidupan itu membutuhkan persiapan sejak awal jauh ke belakang.
Sebelum menatap ke depan, lihatlah dulu ke belakang. Sebelum bicara akhirat, belajarlah dulu tentang masa lalu. Maka di Quran diceritakan kisah-kisah orang-orang yang hidup pada zaman yang lalu, yang mereka mendapatkan kebaikan, pujian, jasa, dan kepahlawanan. Atau sebaliknya apa? Kehinaan, kehancuran, dan nama yang buruk yang masih mereka tersisa di muka bumi ini. Contoh orang-orang yang nista, yang aniaya, yang zalim, yang jahat, ya, yang hari ini kita lihat itu pada sekian ratus tahun yang lalu mereka kenapa berbuat begitu. Satu, kezaliman, kekafiran, kemusyrikan, itu Allah rendahkan dan hinakan semuanya pada waktunya. Kekuasaan Fir'aun yang begitu hebat dengan tentaranya, dengan pasukannya, dengan kekayaannya, dengan keindahan kotanya, itu kemudian Allah Ta'ala tinggalkan kotanya masih indah, sementara pemilik penguasa yang mengatur tadi sudah wa aghraqnahu wa junudahu, kami benamkan Fir'aun bersama tentara-tentaranya, Allah binasakan mereka. Itu setelah kita lihat ke belakang. Nah, bagaimana untuk melihat ke depan? Jangan saja jadi orang-orang yang jahat dan zalim, yang musyrik, yang berbuat melampaui batas seperti ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.